Oke, shalom saudaraku dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan bahas, melanjutkan pembahasan saya yang sebelumnya tentang skakmat saksi Yehova. Sudah ada part satunya, ya, saudara bisa akses di channel. Dan kali ini adalah part 2, yaitu ayat-ayat atau beberapa ayat andalan yang sering dipakai oleh saksi Yehova untuk membangun doktrin mereka, untuk melakukan propaganda pengajaran mereka, ataupun menyerang kekristenan. Tentang apa? Ya, tentang Tritunggal misalnya, atau mereka itu tidak mengakui ketuhanan Yesus. Ya, sehingga ada ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab yang mereka angkat, ya, ditafsirkan secara sepihak, ya, memaksakan ide mereka yang sudah ada atau doktrin mereka yang sudah dibangun, kemudian mereka mencari ayat-ayat yang seolah ayat itu mendukung doktrin mereka. Jadi bukan membiarkan diri mereka supaya firman itu yang menjelaskan atau berbicara kepada mereka, tetapi mereka justru terbalik dari ide yang sudah ada, doktrin yang sudah ada, mereka cari pendukung atau pembenaran, ya, katakanlah seperti itu, ya. Dan ini adalah ayat yang berikut, ya, yang sering mereka pakai, andalkan untuk, ya, untuk mempropagandakan pengajaran mereka ataupun menyerang kekristenan. Dan ayat ini, ya, dipakai juga oleh seorang pengikut saksi Yehova yang kira-kira sebulan lalu berdebat dengan saya di WhatsApp dan ingin saya bagikan kepada kita, ya, yaitu di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31, tetapi saya akan fokus ke ayat ke-22. Kalau saudara baca satu judul ini atau satu pasal ini, saudaraku, di situ berbicara tentang hikmat, ya. Kemudian ketika sampai di ayat 22, di sini mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku. Aku di sini adalah hikmat. Jadi Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, dan seterusnya. Jadi ayat ini diterjemahkan oleh saksi Yehova bahwa hikmat yang dimaksud itu adalah tentang Yesus. Jadi itu artinya bahwa kalau dimasukkan ke dalam ayat ini, aku itu diganti dengan Yesus misalnya, maka Tuhan telah menciptakan Yesus sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu setara dengan Allah, Yesus itu yang menciptakan dunia ini, Yesus itu bukan Tuhan, ketika ketemu ayat ini, mereka pakai untuk membenarkan doktrin mereka bahwa sebenarnya Yesus itu diciptakan. Ya, jadi Yesus itu diciptakan terlebih dahulu sebagai yang pertama dari segala sesuatu yang lain. Setelah itu baru segala sesuatu yang lain diciptakan melalui Yesus atau di dalam Yesus. Ya, dan ini artinya mereka ingin menekankan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tidak setara dengan Bapa, bukan Allah yang menciptakan, karena Yesus adalah ciptaan. Ya, saudaraku. Jadi ini ayat mereka pakai, ya. Nah, apa bantahan atau skakmatnya? Bantahannya adalah yang pertama bahwa mengartikan aku atau hikmat di situ adalah Yesus, itu adalah penafsiran. Artinya tidak secara eksplisit di situ, tidak ada dukungan yang kuat untuk mengatakan atau mengklaim bahwa hikmat yang dimaksud situ adalah Yesus. Ini semata-mata adalah ide dari seorang yang bernama Justin Martyr, ya, yang muncul di abad kedua Masehi, ya, yang mengklaim bahwa hikmat itu adalah Yesus. Dengan demikian bahwa Yesus diciptakan
pertama-tama sebelum segala ciptaan yang lain. Ya. Dan ini telah dibantah oleh Athanasius, salah satu bapak gereja pada masa itu. Tetapi ide daripada Justin Martyr ini rupanya terus diadopsi oleh Arius yang kemudian mengembangkan alirannya disebut Arianisme, yang sama dengan atau sepaham dengan Justin bahwa Yesus itu diciptakan, dia bukan Tuhan, dia tidak setara dengan Allah, ya, dia adalah ciptaan, ya. Diadopsi oleh Arius, dan inilah juga yang kemudian diadopsi oleh Saksi Yehova sampai detik ini. Ya, saudaraku. Jadi ingat bahwa ini adalah penafsiran. Namanya penafsiran, ya, bisa salah karena yang menafsir adalah manusia, apalagi kalau tidak punya metode dalam menafsirkan Alkitab, hanya asal comot atau menurut keinginan sendiri, ya. Nah, yang kedua adalah bahwa kita mau perhatikan kata hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani itu adalah kokmah dalam bahasa Ibrani, ya. Lalu di dalam Amsal 8 ayat 12, di situ dikatakan bahwa aku hikmat tinggal bersama-sama kecerdasan. Kalau kita ikutin logika Saksi Yehova, berarti aku Yesus tinggal bersama-sama kecerdasan. Nah, siapa lagi ini kecerdasan? Oknum yang mana lagi kecerdasan? Berarti selain oknum hikmat yang adalah Yesus, berarti ada oknum yang lain yang bernama kecerdasan. Karena dikatakan bahwa hikmat tinggal bersama-sama kecerdasan. Siapa kecerdasan ini? Ya. Kemudian kecerdasan ini pun dalam bahasa Ibrani itu adalah armah. Ya. Siapa armah ini? Kalau kokmah itu adalah Yesus, lalu armah ini siapa? Jadi berapa pribadi sih? Nah, gitu kan. Lalu mereka juga sering mengkaitkan Amsal ini, ya, hikmat yang diciptakan ini dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat ini pun mereka edit. Ya, di ujungnya bahwa firman itu adalah suatu Allah. Karena mereka sudah yakin bahwa hikmat ini adalah Yesus yang diciptakan pertama, ya, dari segala ciptaan, ya. Berarti yang Yohanes 1 ayat 1 dia adalah suatu Allah. Supaya cocok gitu ya, mereka edit. Jadi mereka rela mengedit ayat, bukan meminta Roh Kudus untuk mengerti makna dan maksud. Dan walaupun bertabrakan mereka tidak peduli, ya, jadi mereka justru rela mengedit, menambahkan kata biar masuk di otaknya, biar cocok dengan logikanya. Padahal firman sendiri dalam bahasa Ibrani itu adalah dafar, dan kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani firman itu adalah hologos. Jadi jelas dari makna kata dalam bahasa aslinya, hikmat itu tidak sama dengan hologos, tidak sama dengan dafar. Ya, tidak sama. Itu tidak sama. Berarti hikmat itu bukan Yesus. Karena ada juga kecerdasan. Siapa kecerdasan itu? Ya, jadi sekali lagi bahwa hikmat itu bukan Yesus, karena ada juga kecerdasan. Siapa kecerdasan? Lalu kata yang dipakai juga berbeda. Kokmah, armah untuk kecerdasan, dafar untuk firman, hologos tidak sama. Tiga kata yang sangat berbeda, tidak ada kaitan sama sekali, ya, mengenai pribadi Yesus, khususnya hikmat itu, ya. Oke, lalu yang berikut adalah istilah menciptakan. Ya, di situ dikatakan Tuhan telah menciptakan aku hikmat. Ya, menciptakan. Jadi ini sebenarnya ada problem penerjemahan atau problem bahasa. Ya, problem bahasa. Menciptakan yang
ada di dalam yang dipakai LAI di dalam Amsal 8 ayat 22 ini, itu bahasa Ibrani-nya adalah Kanani, yang artinya itu sebenarnya bukan menciptakan, tetapi memiliki. Ya, memiliki. Sedangkan menciptakan itu di dalam Perjanjian Lama itu umumnya memakai kata bara, seperti dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan atau menciptakan, itu bara, pakai kata bara. Ya, jadi ya berarti kalau kita misalnya membaca Amsal 8:22 ini dalam King James Version, ya di situ dikatakan the Lord possessed me, Kanani, ya, in the beginning of his way before his works of old. Tuhan telah Kanani aku, memiliki aku, hikmat, sejak permulaan jalannya, sejak awal dari pekerjaannya. Jadi ini lebih tepat, ya, menurut akar kata Ibrani adalah memiliki. Ya, jadi Tuhan dalam menciptakan dunia ini memiliki hikmat dan kecerdasan. Gitu loh ya. Bukan hikmat ya diciptakan, ya, tapi Tuhan memiliki hikmat ya dalam menciptakan atau melakukan pekerjaannya di bumi ini. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan hikmat dalam Amsal 8:22 itu? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu artinya kebijakan atau kearifan. Jadi artinya Allah memiliki hikmat, Kanani, hikmat. Ya, Kanani, hikmat, ya, memiliki hikmat atau kebijakan, kearifan sejak permulaan jalannya dan sejak awal dari pekerjaannya atau penciptaannya. Artinya Allah menciptakan dunia ini dengan bijak, arif, cerdas, sehingga begitu tertata rapi dan sempurna. Tidak asal cipta letak sembarangan, tetapi dia mencipta dengan hikmat ya dan arif, ya, sehingga ya tertata begitu rapi dan sempurna. Ya, seperti yang dikatakan pada hari penciptaan hari ke-6, setelah dia menciptakan segala sesuatu, dia katakan bahwa ia melihat segala sesuatu sungguh amat baik, karena memang ya dia memiliki hikmat dalam menjalankan pekerjaan penciptaan dan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Gitu ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ya, aku kearifan kebijakan tinggal bersama kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan dalam mengerjakan penciptaan dan karya-karyanya di dunia ini. Dilakukan dengan hikmat, kearifan, kebijakan, kecerdasan, pengetahuan, dan ada kata kebijaksanaan. Ya, jadi itu bukan tentang Yesus, akar katanya berbeda. Menciptakannya juga Kanani, bukan bara. Memiliki, bukan menciptakan. Ya, Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi sangat jelas di sini sekali lagi bahwa hikmat itu bukan Yesus, tapi itu tentang kebijakan kearifan Allah dan kecerdasan pengetahuan kebijaksanaannya dalam meletakkan dasar bumi, menciptakan dunia ini dan karya-karyanya di bumi ini. Dia memiliki hikmat, bukan menciptakan hikmat. Ya, dan hikmat itu bukan tentang Yesus. Saya pikir ini cukup jelas. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. God bless you.